Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Kita harus belajar, saudara, karena kita adalah orang-orang pilihan. Maka dari itu kita harus benar-benar mempelajari orang-orang pilihan yang dipilih Tuhan. Kita kerap kali tidak mempelajari firman Tuhan terhadap orang-orang pilihan. Padahal saudara setiap saat mengatakan dan menyanyikan dan menyadari bahwa saudara dan saya adalah orang pilihan. Ya toh? Tapi saudara tidak mempelajari akan isi Alkitab yang dinamakan orang pilihan itu siapa, lalu bagaimana, dan supaya saudara tidak mengalami seperti orang Israel. Kita kerap kali kalau sudah jadi orang pilihan lalu tidak sadar dengan keberadaan kita jadi manja seenaknya, lalu minta hak kita tetapi kita tidak tahu kewajiban kita. Nah, sehingga akhirnya membawa malapetaka dan kerugian. Maka di dalam situasi sekarang, saudara, kita harus belajar. Sebabnya apa? Di dalam situasi yang malah kejepit, justru di situ terjadi penyaringan. Justru di situ kelihatan yang sungguh-sungguh beriman atau cuma sekedar percaya di mulut dan di pikiran. Nah, karena apa, saudara? Karena banyak orang Kristen itu percayanya tidak bergantung kepada kuasa Allah, tetapi bergantung kepada hikmat manusia. Kita tidak menyadari hal itu. Contohnya di dalam situasi sekarang, segala mahal, lalu terjadi keributan, lalu terjadi penganiayaan orang Kristen di mana-mana, gerejanya dibakar, dirusak, orang-orang Kristennya dianiaya. Jujur, saudara, saudara ada rasa takut dah? Ayo, jujur. Nah, jadi sebagian besar ada rasa takut dah? Hah? Dia bilang tidak, tapi kenyataannya takut dah, saudara? Takut, saudara. Sebabnya apa? Sebab kita orang Kristen, saudara, tidak mendalami akan isi Alkitab. Kalau saudara dan saya mendalami isi Alkitab, saudara tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena pengaruh dari luar itu hanya sekedar menggoncangkan, tapi tidak akan membuat kamu rebah. Ngerti? Kena sih kena, akibatnya kena. Contohnya begini saja. Di dalam situasi seperti ini, harusnya orang Kristen lebih banyak menyelidiki Alkitab dan belajar firman dan berdoa. Betul? Tapi kenyataannya sekarang yang tidak pernah lihat warta berita, TV, koran, ikut-ikut sekarang enggak? Malah nonton atau malah enggak? Malah nonton. Akhirnya yang nggak pernah baca koran, ibu-ibu ini jadi baca. Betul tak? Karena kepingin lihat berita, lalu ingin dengar situasinya. Loh, kalau saudara ini tambah dengar, itu tambah membuat kamu grogi atau tambah membuat kamu tenang? Nah, kalau tahu kalau grogi kok tambah dicari? Iya toh? Ini soalnya apa? Saudara tidak sadar gitu loh. Padahal sebetulnya lebih enak tidak tahu daripada tahu jadi bingung. Kalau tidak tahu kan tidak apa-apa toh. Wong firman Tuhan berkata, yang tahu sedikit dituntut sedikit, yang tahu banyak dituntut banyak. Lah jadi kalau kamu tahu banyak, dituntutnya jadi banyak, jadi tambah bingung. Maka dari itu, saudara,
kita harus belajar. Coba renungkan firman Tuhan ini. Situasi kita sebetulnya tidak berbeda dengan zamannya pada waktu Yeremia. Di mana orang Yehuda itu dikepung oleh kerajaan Nebukadnezar. Situasinya sulit. Harga mahal, segala-gala susah. Nah, lalu orang-orang Yehuda di dalam situasi seperti ini, mereka berteriak kepada Tuhan supaya Tuhan mau nolong. Nah, sama enggak dengan saudara? Sama. Tapi berteriaknya minta Tuhan nolong, tapi caranya menolong harus sama dengan pikiran saudara. Lah ini yang susah. Ayo jujur, ya kan? Jadi saudara berdoa ngotot, makanya dinamakan pergumulan. Yang dinamakan pergumulan itu apa? Saudara menggumulkan sesuatu supaya direstui sama Tuhan, betul? Di ACC, ya toh? Tapi kalau saudara tidak punya kepengen, tidak punya permintaan, tidak punya sesuatu yang Anda gumulkan, tidak usah bergumul toh. Harusnya Anda cuma tanya saja Tuhan, maumu apa Tuhan? Lalu bagianku apa? Ini toh. Tapi kalau saudara bergumul berarti kamu punya permintaan, masalah. Nah ini masalahnya. Makanya tidak barbar. Sebabnya apa? Saudara punya masalah, lalu minta sama Tuhan, Tuhan suruh nuruti saudara. Padahal Alkitab berkata, saudara dan saya yang harus nurut Tuhan. Sebab Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah kita. Sebetulnya jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam diri saudara dan saya sudah ditetapkan Tuhan belum? Hah? Sudah. Nah kalau sudah, kenapa saudara punya masalah? Sebetulnya tidak ada masalah. Kalau ada masalah berarti saudara mau mengubah ketetapan Tuhan. Nah ini makanya itu belajar. Sebab Tuhan itu tidak punya metode, saudara. Sebab Alkitab berkata setiap hari baru. Dari Tuhan itu tidak ada metode. Jadi tiap kita itu sudah ditetapkan. Sebab Alkitab kalau saudara baca, Tuhan selalu mengatakan yang harus ke pedang, pedang, yang harus dibunuh, dibunuh, yang harus hidup, hidup. Jadi sudah ditetapkan. Nah, tidak usah pusing loh kita. Lah kita ditetapkan apa itu kan sudah diatur Tuhan. Lah kok pusing-pusing apa? Contohnya kalau punya anak sakit, ribut enggak? Sembayangnya ngotot enggak? Kenapa? Supaya sembuh. Benar? Lah padahal Tuhan itu punya maksud enggak kehidupan anak-anak? Punya. Jadi kadang-kadang dibiarkan Tuhan apa? Supaya imam. Tapi saudara yang ribut. Makanya orang barat kalau pergi ke Indonesia pasti mentret. Kenapa? Lah makanannya orang sana diatur bersih semua, tidak ada imunitasnya. Lain sama orang Indonesia. Orang Indonesia pergi sini, makan di sini, kotor-kotor sudah biasa toh. Imam. Pergi ke Amerika, tidak mentret, bisa menikmati, sebab tambah bersih. Tapi kalau orang sana pergi sini mesti mentret. Betul? Nah, enak mana? Enak dididik Tuhan atau enak ngatur sendiri? Hah? Enak dididik Tuhan, rileks, semua sudah ditetapkan Tuhan. Maka kita belajar firman Tuhan ini. Coba kita lihat. Pada waktu bangsa Israel itu berdoa, minta kelepasan, minta pertolongan daripada Tuhan, Yeremia mendapatkan firman Tuhan. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar, Raja Babel, mengangkut ke dalam pembuangan Yehonia bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran. Tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek
yang tidak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim, maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan menyabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Nah, saudara, tujuan daripada orang Yehuda minta pertolongan Tuhan supaya tidak dibuang ke Babel. Tapi justru firman Tuhan mengatakan mereka yang dibuang itu yang Babel. Sekarang bertentangan enggak? Hah? Bertentangan, saudara. Maka dari itu, saudara, terus terang, waktu ini ada pemilihan presiden, wakil presiden, saudara pasti turut memperhatikan TV, turut memperhatikan koran, yang jadi siapa. Terus terang jujur, doamu pasti minta supaya pemimpinnya itu jangan anti Kristen, betul enggak? Ayo jujur, sama dah, semua gitu dah. Loh, yang minta kamu atau yang netepin Tuhan? Tuhan yang netepin, lah kok kamu ngotot? Persis kayak Raja Yehuda, mintanya selamat, yang ngurung dia jangan pergi dong. Tapi justru Tuhan bilang apa? Yang nyerahin diri itu yang baik. Yang nentang jadi sebetulnya sementara ini doamu itu salah enggak? Kalau engkau tahu yang menetapkan Tuhan, kok ngotot buat apa? Makanya saya bilang, kamu enggak usah urusan yang jadi siapa. Di manusia boleh mereka-reka, tapi Allah yang menetapkan. Karena Tuhan Yesus kita adalah penguasa langit dan bumi. Dan Yesus, Alkitab ini, mengurusi bukan hanya bangsa Israel, tapi isi dunia. Jadi bangsa-bangsa itu ditetapkan oleh Tuhan, enggak? Iya. Nah, jadi tugas saudara dan saya itu harusnya bagaimana? Ribut turut ribut, ngurusin siapa yang jadi pemimpin, atau tugas saudara apa? Berdoa biar ditetapkan oleh Tuhan. Siapa? Tidak urusan. Sebab Nebukadnezar sekalipun, orang buangan sekalipun, tetap ada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ada orang-orang yang Tuhan akan tetapkan di dalam posisi-posisi yang berkenan. Karena Tuhan bisa melakukan segala perkara. Kutuk bisa diubah jadi lu pinter lu gue itu. Ngerti toh? Lah tapi kok tak ngerti tapi tidak tanggap, itu namanya. Nah ini saudara, saya ajak saudara itu ngerti dan tanggap. Jadi bagian saudara dan saya adalah apa? Baca di dalam Yeremia 29. Apa bagian kita? Jadi saudara nanti tidak terpengaruh. Saudara rileks, santai. Jadi siapa? Ya biar. Kenapa? Karena Tuhan yang menetapkan segala. Tuhan bisa mengubah segala. Buat apa pusing-pusing? Yang penting bagian saudara berdoa. Doanya bagaimana? Baca Yeremia 29 ayat yang
ke-5 dan 6 dan 7. 29, 5, 6, 7. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak. Dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Jadi sebetulnya yang kita cari sebetulnya apa toh? Damai sejahtera toh? Nah ya, lah kok kamu ribut yang di kota, yang di pusat? Nggak usah bosen, santai saja, rileks. Kenapa? Yang saudara dan saya butuhkan apa? Saudara dan saya membutuhkan apa? Duduk diam, berdoa, menurut firman, apa yang saudara dengar dan saya dengar. Dan itu yang membawa damai sejahtera. Sebabnya apa? Sebab Tuhan sanggup melepaskan. Tuhan sanggup membenteng. Tuhan sanggup membebaskan kamu. Gak usah takut, gak usah khawatir. Nah, kita akan belajar. Bangsa Yehuda ini, dia tidak nurut akan Tuhan. Dan akhirnya mereka ada yang dibuang, ada yang ditinggal di dalam negeri Yehuda. Nah, kalau menurut pikiran kita, orang yang ditinggal di Yehuda, di tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, itu justru orang yang baik, tidak keluar dari tanah yang diberikan Tuhan. Tapi menurut Tuhan, saat itu bukan saat yang lain. Makanya perhatikan, firman Tuhan itu selalu terjadi sesuai dengan kondisi dan situasi saat-saat tertentu. Tidak semua sama. Pada saat zaman Yehuda, zaman Sedekia, Tuhan berkata, serahkan dirimu kepada Raja Babil, maka kehidupanmu akan terjamin. Tapi justru pikiran Raja Sedekia dan rakyat Yehuda, yang dibuang itu orang yang celaka. Sebab keluar dari tanah perjanjian. Beda. Tapi sebaliknya, orang-orang buangan merasa dirinya orang buangan. Salah. Justru Tuhan berkata, itu buah arah yang baik. Jadi belum tentu. Jadi saudara tidak boleh mengadili. Saudara tidak boleh menghakimi. Setiap orang itu mempunyai cara sendiri dengan Tuhan. Yang penting Tuhan di dalam Wahyu 3 ayat 10 bilang apa? Ayo kita lihat. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka. Ini toh yang saudara kepingin? Ayo, lepas dari pencobaan yang melanda isi dunia ini. Peperangan, kelaparan. Karena apa? Karena kalau saudara baca di dalam Yeremia tadi, Tuhan berkata apa? Kalau engkau orang-orang yang tinggal buah arah yang jelek itu, kelaparan, pedang, penyakit sampar, penderitaan demi penderitaan yang akan diterima oleh orang-orang yang di Yehuda. Tetapi mereka tidak mau dibuang turut ke Babel. Kenapa? Karena pikir mereka tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Maka dari itu saudara kita harus belajar. Yeremia ini orang yang dipakai Tuhan. Dan firman Tuhan itu keluar dari mulutnya siapa? Yeremia. Saya tanya, Yeremia itu adalah seorang nabi yang paling menderita di dalam kehidupannya.
Saya sampai tanya sama Tuhan, Tuhan, orang yang kamu pilih seperti Yeremia, kenapa dia sampai menderita? Tuhan berkata, perhatikan firman-Ku, maka kamu harus belajar kehidupan orang-orang terpilih, tokoh-tokoh Alkitab. Saya pelajari, saudara, karena Tuhan yang nyuruh. Dan ternyata Yeremia itu sampai mengutuki hari kelahirannya. Yeremia itu sampai menderita kayak begitu. Saya tanya, Tuhan, memang Engkau yang tetapkan Yeremia, Engkau pilih untuk menderita? Tidak, Tuhan bilang. Aku merencanakan hidupmu adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera dan kelimpahan, betul? Tapi kenapa Yeremia hidupnya sengsara luar biasa? Tuhan berkata apa? Kamu perhatikan, Yeremia masih terikat jiwanya akan tanah airnya. Padahal Tuhan berkata, kalau engkau ikut aku, kata Tuhan, engkau harus melepaskan segala-galanya, betul? Baik harta, baik istri, suami, anak, orang tua, maupun diri kita sendiri. Baik kesehatan, baik apapun, hobi sekalipun, kesukaan, semua harus dilepaskan. Kesalahan Yeremia di mana? Pada waktu negara Yehuda diserbu, Raja Babel Nebukadnezar pesan kepada tentaranya dan panglimanya, perhatikan Nabi Yeremia. Luar biasa enggak? Dia berkata, perhatikan Nabi Yeremia. Lalu Yeremia juga turut ditangkap, lalu dicariin yang namanya Nabi Yeremia itu siapa. Setelah ketemu, disuruh menghadap panglimanya. Setelah menghadap panglimanya, Yeremia ditanya, kamu perhatikan, aku nyerbu Yehuda sesuai dengan firman Tuhan yang engkau ucapkan, bahwa Yehuda harus dibumi-hanguskan. Sekarang engkau aku ambil. Kau boleh pilih, ikut aku ke Babel, atau kamu mau tinggal di mana saja kamu suka. Nah, coba kita lihat dan firman Tuhannya gimana, supaya saudara belajar, supaya kita tahu bahwa bagaimana kita sebagai orang pilihan. Karena kalau tidak, saudara dan saya akan mengalami tidak enak. Kita lihat di dalam Yeremia pasal 40 ayat yang kelima. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat, atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah. Kemudian melepas dia pergi. Loh, seandainya Yeremia pergi ke Babel, dia akan dihormati enggak? Hah? Ya. Dia akan hidup enak enggak? Dijamin enggak? Ya. Tapi mengapa dia milih tinggal di Yehuda? Karena dia cinta tanah air. Padahal firman Tuhan berkata apa? Kalau engkau orang-orang buah aran yang jelek, orang-orang yang tinggal di Yehuda, mereka akan mati karena pedang, kelaparan, sampar. Berarti terkutuk enggak? Kenapa dia milih tinggal di Yehuda? Dia lupa akan firman Tuhan yang dikatakan melalui mulutnya sendiri. Sehingga akhirnya Yeremia tinggal di situ penuh dengan penderitaan, saudara. Dan mereka pergi ke Mesir. Yeremia dipaksa turut ke Mesir dan mati di Mesir. Ngerti? Ini pelajaran yang penting buat hamba-hamba Tuhan. Kalau engkau dipakai oleh Tuhan membawa firman, firman itu pedang bermata dua.
Kalau firman Tuhan dipakai, melalui saudara dipakai untuk disampaikan, itu firman untuk saudara juga. Jangan lupa. Karena kalau kamu lupa, satu saat kamu dihadapkan pilihan, harusnya kamu berkata apa? Kehendakmu yang jadi Tuhan. Aku harus kemana? Kalau dia ingat akan firman Tuhan, dia pergi ke Babel. Enak, terjamin, dihormati, persis kayak Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Tapi karena dia tinggal, jadi masalah dan penderitaan, saudara. Maka dari itu, saudara harus belajar. Belajar apa? Mengapa Tuhan Yesus memberikan saudara Roh Kudus? Ada di dalam hatimu. Sebab apa? Tuhan berkata, Dia adalah penolongmu yang menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Jadi, kalau engkau disuruh milih sama Tuhan, harusnya bagaimana? Doa, minta tulungan Roh Kudus dong. Yang tahu hati ini Tuhan kan Roh Kudus. Tapi saudara kerap kali lupa menetapkan langkah sendiri. Pantesan menderita. Ini, saudara. Ini yang perlu kita pelajari. Saya terus terang kerap kali menang, diuji menang. Karena apa? Karena pertolongan Roh Kudus. Sebab saya dari kecil dilatih Tuhan, baca Alkitab. Tuhan berkata, lalu segala perkara berdoa, tanya Roh Kudus. Tapi kalau saya ajari saudara, saudara malah jawabnya gini, loh Pak, mosok segala-gala kok tanya? Loh, karena saudara merasa bisa. Kalau saya lebih baik dianggap bodoh tapi selamat daripada pinter kejungkel. Berhenti. Tidak usah dipikir kalau gini begini. Tidak urusan. Tuhan lebih tahu. Ya toh? Tenang aja. Di Temanggung ada satu orang, saudara. Orang ini pedagang vanili. Kalau dagang vanili itu wangi enggak? Wangi. Dia ekspor vanili. Lalu satu saat diakali orang, rugi, habis ludes sampai ninggal utang 1 miliar. Dan dia yang uangnya yang habis itu 2 juta US dollar. Jadi kira-kira 20 miliar toh sekarang sekitar itu. Nah, lalu dia datang pada saya, dia bilang gini, Pak, saya ini bangkrut. Saya ini ditipu orang. Lalu bagaimana ya Pak, keadaan saya gini. Saya bilang, yang penting bertobat. Ya toh? Kalau ditipu orang, kalau diakali orang, kalau Tuhan mengizinkan, pasti Tuhan punya maksud. Kamu tamak, kamu tidak pernah ngasih perpuluhan, kamu tidak ingat Tuhan sih. Ingatmu dirimu dewek. Yang penting bertobat. Nah, dia bilang, ya Pak, saya sekarang sudah sadar, saya bertobat. Benar saya bertobat Pak. Nah terus, dia tanya saudara, saya ini bisa dikasih kembali kaya lagi enggak? Loh, jadi pikirannya masih duit. Bertobat, saya bilang. Loh, bertobat bagaimana Pak? Iya, sadar. Semua itu anugerah Tuhan. Kalau Tuhan mau beri ya bisa, kalau Tuhan mau cabut ya bisa gampang, ya toh? Oh ya. Sudah bertobat. Tapi lucu saudara, tanya lagi. Posisiku bisa dikasih balik enggak? Tapi lucunya, saya jengkel. Saya bilang, ini orang kok tamak. Tapi lucu, saya secara manusia saya jengkel, tapi Tuhan yang jawab, bisa. Loh, aku kan kaget. Loh, lah ini kok tidak cocok ya toh? Nah, hati orang yang tahu Tuhan bukan saya. Nah, saya yang jawabnya ya, bisa. Lalu dia bilang, amin. Nah, ya lalu senang pulang dia. Saudara tahu, saya 2-3 minggu yang lalu saya ada di Temanggung. Orang itu nemuin saya. Bilang, Pak Yusa, saya ini sudah berkali-kali mau ketemu Pak Yusa. Mau apa? Mau bilang terima kasih. Karena apa yang engkau katakan itu jadi. Sekarang saya kaya lagi Pak. Puji Tuhan, saya bilang, iya. Tapi lucu Pak. Karena Pak Yusa bilang, jangan tamak, jangan batasi Tuhan. Saya lakukan.
Saya pikir karena saya ahli dalam bidang pekerjaan panili, mungkin dikembalikan Tuhan panili lagi. Tapi ternyata pikiran saya bukan pikirannya Tuhan. Saya dikasih kembali, Pak, sekarang kaya, tapi bukan yang wangi yang saya jual, tapi yang busuk. Lah, aneh lah. Saudara tahu jual apa? Kotoran ayam. Loh, ayo, barang kotoran ayam itu busuk apa wangi? Hah? Busuk, udah ada orang mau. Tapi saudara tahu, saya kontrak sama peternakan kotoran ayam, Pak, 2,5 miliar. Saya sampai, hah? Kamu beli kontrak sama peternakan itu di Tangerang, di Jawa. Pikiran saya bukan pikirannya Tuhan. Saya dikasih kembali, Pak, sekarang kaya, tapi bukan yang wangi yang saya jual, tapi yang busuk. Lah, aneh lah. Saudara tahu jual apa? Kotoran ayam. Loh, ayo, barang kotoran ayam itu busuk apa wangi? Hah? Busuk, udah ada orang mau. Tapi saudara tahu, saya kontrak sama peternakan kotoran ayam, Pak, 2,5 miliar. Saya sampai, hah? Kamu beli kontrak sama peternakan itu di Tangerang, di Jawa Timur itu berapa? 2,5 miliar. Loh, lah lalu kamu jualnya berapa? Lah Pak Yusak bisa ngira-ngira dewek. Wong kotoran kan di barang dibuang. Jadi saya belinya murah. Tapi jualnya mahal. Jadi dia jadi kaya lagi enggak? Jelas. Tapi cara Tuhan bukan cara kita. Pikiran kita kalau jualnya wangi, kepengennya metodenya wangi. Tapi Tuhan bikin busuk. Karena dulunya tamak, dibikin rendah hati. Nah, ngerti. Jangan batasi itu. Kenapa bisa begitu, saya bilang. Lalu dia cerita, saudara. Saya ini kan tidak punya duit, Pak. Utang saya 1 miliar. Ya, terus jadi saya utang bank, yang saya bankkan itu apa yang saya punya? Cuma mobil, cuma apa? Dikasih cuma uang 20 juta. Lah 20 juta ini buat apa? Kalau beli panili, ekspor. Itu tidak ada artinya, Pak. Lah Tuhan itu, saya bilang, Tuhan, engkau cuma ngasih 20 juta, ya dengan 20 juta ini aku akan berkembang. Satu-satunya jalan adalah barang busuk. Nah, dia tidak tahu, dapat 20 juta, dia bilang, buat apa uang 20 juta ini? Nanti dibuat bayar bunga sama makan habis. Lalu dia ketemu teman ini ternyata punya pabrik jamur di Wonosobo. Dia bilang, kamu sekarang tidak punya kerjaan toh? Daripada kamu ekspor panili, tidak laku, sudahlah kamu tolongin saya. Kenapa? Cari kotoran ayam. Loh, kamu butuh banyak. Kamu punya berapa ribu ton, tak beli. Berapa? Aku beli segini. Kamu cari sudah. Lah 20 juta ini kalau buat beli kotoran ayam kan lumayan. Kan jadi ratusan ton, betul? Uang barang buangan. Dia pergi ke peternakan, Pak, kotorannya jangan dibuang, Pak, kumpulin nanti saya beli, Pak. Wah, yang punya peternaknya, oh iya beneran ya, uang barang dibuang, ini dibeli. Ya, kamu beli berapa? Ya, semurah mungkin toh, Pak, cuma pokoknya kan jadi duit. Oh ya. Saudara tahu. Nah, habis itu temannya ini bilang, aku butuh 2 barang, kotoran ayam dan ampas tebu. Lah ampas tebu itu justru pabrik gula dibuang. Jadi dia pergi ke sana, Pak, saya mau beli ampasnya tebu, jangan dibuang, Pak. Oh ya beneran. Ya dah. Jadi dia beli murah, jualnya karena jamurnya itu harus tumbuh paling bagus untuk ekspor di atas ampas tebu dan kotoran ayam. Jadi yang kamu makan itu hasil yang busuk tapi nikmat. Itu tuh kutuk bisa diubah jadi
berkat. Ngerti. Jadi jangan batasi. Jikalau situasi Indonesia sekarang, biarpun menurut perhitungan bahwa nanti gini, kutuk jadi berkat. Yang bau bisa bukan wangi. Yang bau bisa membuat nikmat karena kamu makan jamurnya toh. Jamur ekspor lagi mahal. Lalu dia bilang, "Pak, Tuhan itu kalau janji tetap digenepi." Jadi dengan 20 juta Pak, sekarang saya ngutangi pabrik 1 miliar. Pabriknya utang sama dia 1 miliar. Belum untungnya dia. Saya kontrak sama kotoran peternakan itu 2,5 miliar. Luar biasa Tuhan. Memang tidak masuk akal Pak, tapi itu satu kenyataan. Ini hidup kekristenan. Ya, ngerti. Jadi jangan batasi Tuhan. Jangan maunya gini. Udahlah, percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan terhadap kamu itu pasti paling baik. Biar busuk sekalipun tapi membawa berkat. Coba seandainya kalau saya kasih tahu kamu, mau enggak kamu ngurusin kotoran ayam tapi miliaran? Mau. Pasti mau. Ya dah. Tapi bukan jatah kamu, jatah dia. Jadi tiap orang punya jatah sendiri-sendiri. Jadi jangan kepengen jatah orang, jangan bawa bentak. Jangan saudara. Jatahmu, jatahku. Jangan kamu kepengen jatah orang. Jadi apapun yang saudara sekarang sedang kerjakan, jangan dianggap tidak ada artinya, remeh. Tuhan bisa memberkati kamu dengan caranya dia. Karena Tuhan itu sanggup lakukan segala perkara. Itu Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Maka yang penting bagi kita adalah apa? Duduk diam. Nantikan dia. Dan lakukan firman-Nya. Saya banyak ditanya orang begini, Pak, saya ini bergumul sudah tak doakan puluhan tahun kok tidak dapat. Loh, itu kehendakmu atau kehendaknya Tuhan? Kehendakmu, ya tidak jadi-jadi. Kalau kehendaknya Tuhan berkata apa? Nantikan. Berarti kita duduk diam, berdoa, betul? Tapi kerap kali kalau kita sembahyang itu apa? 1, laporan. Ya. Kedua, permohonan. Ya tak? Ketiga, ngadu mesti. Ya tak? Keempat, ngeluh. Kelima apa? Minta belas kasihan. Tak kuat Tuhan. Ya tak? Itu menantikan Tuhan atau ngomel deh Tuhan? Ini saudara harus menantikan Tuhan. Yang penting menantikan apa? Kok harus menantikan apa? Melakukan firman Tuhan. Kalau firmannya sudah datang, rema. Maksudnya Tuhan itu jangan yang umum ini sesuai dengan kesenanganmu, laku itu salah. Menantikan Tuhan, setelah kamu bertobat, minta ampun, tunggu dong. Tunggu kalau Tuhan ngomong. Kalau sudah ngomong, itu jalankan. Pasti keberkatan. Jadi ikut Tuhan itu sebetulnya gampang, saudara. Gampang, sederhana. Tapi yang bikin susah itu saudara. Terlalu banyak kepinteran. Firman dikutak-kutik. Jadi susah. Padahal firman Tuhan itu sederhana kok. Gampang. Makanya saya bilang, saya ini baca Alkitab 100 kali lebih. Tapi tidak ada yang nyentel di sini ayat segini enggak tahu. Contohnya tadi nyari-nyari, kamu yang nyari itu, bantu cari itu. Nah, ketemu. Saya enggak tahu ayatnya di mana, tapi saya tahu firman itu. Tapi tidak ada yang nempel. Nanti kalau Roh Kudus ngomong, dia masukkan tes firman itu ini. Oh, itu rema. Ngerti? Itu turuti, pasti jadi. Gampang toh? Yang susah apanya? Bukan melakukan, yang susah itu menantinya. Nah,
Sebab orang nunggu itu paling tidak enak. Nunggu, nggak dijawab-jawab loh. Lalu nggak sabar. Akhirnya saudara ngomel. Malah mundur lagi. Tuhan itu tidak pernah tergesa-gesa. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan itu tahu timingnya yang tepat loh. Contohnya kayak orang ini tadi loh. Dia dapat pinjaman cuma 20 juta. Tuhan tahu pas dapat pinjaman 20 juta, baru ditemukan temennya yang butuh kotoran ayam. Tepat toh? Yang butuh ampas tebu. Pas ampas tebunya ada. Jadi temannya bilang, kamu agen tunggal saya, cari kotoran ayam dan ampas tebu. Dia bilang, Tuhan luar biasa. 20 juta jadi miliaran sekarang. Karena Tuhan. Hiduplah dengan dia. Nantikan Tuhan. Lakukan firman-Nya yang rema itu. Maka engkau dan saya akan menikmati kasih-Nya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.